Buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertahanan Kabupaten Tangerang. Banjir di Jalan Bawah Tol Sudiatmo kilometer 26+200 arah Bandara Soekarno-Hatta surut, kendaraan bisa melintas. Sebuah pesawat penumpang tabrakan di udara dengan helikopter militer Angkatan Darat Amerika Serikat di Washington DC. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi. Puluhan warga Sidoarjo menggelar aksi demo di kantor ATR BPN terkait perpanjangan SHGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo. Sementara pihak kantor ATR BPN Sidoarjo membantah adanya perpanjangan. Adanya 657 hektar tanah di wilayah perairan Sidoarjo yang dimiliki dua perusahaan properti melalui surat hak guna bangunan yang diterbitkan BPN mulai menuai protes warga Sidoarjo. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo yang beritanya viral di sejumlah media massa dan media sosial. Warga mengecam dan mengancam akan menuntut mundur Kepala ATR BPN Sidoarjo jika HGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo diperpanjang. Sementara terkait aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan jika tanah di perairan Sidoarjo sudah tergolong tanah musnah yang saat ini sudah menjadi laut sehingga tidak mungkin ada perpanjangan surat HGB pada tanah yang dimaksud. Dua mekanisme yang harus ditempuh, jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Nah, sekarang kan itu sudah jadi laut. Sementara itu pemirsa, Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Rapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri ATR BPN membahas evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN, program kerja hingga masalah pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Dalam pemaparannya, Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Ia juga membuka siapa pemilik SHGB di Laut Bekasi. Perusahaan pertama yang memiliki HGB seluas 509,795 hektar adalah PT CL. Dan perusahaan kedua adalah PT MAN dengan HGB seluas 419,635 hektar. Meski demikian, hak guna bangunan kedua perusahaan tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN karena usianya sudah lebih dari 5 tahun. Dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50.
Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya, ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi, apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Sementara itu pemirsa, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertahanan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA, XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM.
Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selama tidak terkendala cuaca, pemirsa, pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Sementara sudah 18,7 km pagar laut berhasil dibongkar. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla hingga nelayan terus melakukan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. Hampir sepekan pembongkaran, sudah 18,7 km pagar laut berhasil dibongkar. Pembongkaran pagar laut menggunakan tali yang dikaitkan ke pagar bambu, lalu ditarik menggunakan perahu nelayan dan kapal milik TNI Angkatan Laut. Selain itu, Ditpolairut Polda Metro Jaya turut serta melakukan upaya pencabutan pagar bambu misterius di perairan Tangerang. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal-kapal Ditpolairut. Mereka melakukan pengukuran dan kemudian melakukan pencabutan pagar laut. Sebelumnya, Komisi 4 DPR mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya. Tapi dari kementerian, karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu, tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi, tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah,
Padahal fisiknya adalah laut. RT RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas, di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Kanannya itu, Ibu Ketua, juga dipagar dengan panjang yang hampir sama, dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKPRL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya terus dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh. Pemerintah tegas akan melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang yang memang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah, adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah,
maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Pembongkaran melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Puluhan rumah warga di RT 15 RW 03 Tegal Alur Kalideres, Jakarta masih terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian di Rusun Tegal Alur. Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam. Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya ini, pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek, kemarin. Gede banget. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Jalan Tol Sudiatmo arah Bandara Soekarno-Hatta mulai bisa dilalui kendaraan pasca banjir yang terjadi sejak Rabu. Sementara korban banjir masih bertahan di sejumlah posko menanti bantuan dari pemerintah. Banjir di Jalan Bawah Tol Sudiatmo kilometer 26+200 arah Bandara Soekarno-Hatta mulai surut di ketinggian 20 hingga 30 cm. Akses bawah tol Sudiatmo kini sudah dibuka sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat untuk para pengendara di lajur 2. Sebanyak 4 unit pompa air dikerahkan guna mengurangi air di ruas tol. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di Rusunawa Embrio Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, Menteri Sosial memastikan kebutuhan ratusan pengungsi yang terdampak banjir terpenuhi selama berada di pengungsian. Kementerian Sosial menyediakan 5 dapur umum yang nantinya akan menyediakan masakan siap saji bagi para pengungsi. Sebanyak 3.000 makanan siap saji akan disediakan Kementerian Sosial untuk para pengungsi terdampak banjir. Untuk DKI ini di 3 wilayah paling nggak, di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, kita mendirikan dapur umum. Ya. Ada 5 dapur umum, salah satunya di Jakarta Utara ini. Semuanya tentu untuk melayani para mereka yang terdampak, baik yang pengungsi mandiri atau berada dalam pengungsian yang juga dengan. Nah, setiap kegiatan seperti ini kita selalu memberikan dukungan seperti obat-obatan ya, yang dibutuhkan. Ada buku kesehatan juga di sini dari pemerintah provinsi atau juga Pemkot DKI dan Pemkot Jakarta Utara, dan juga ada kasur, ya, bantal, yang makanan untuk anak-anak dan lansia juga secara umum untuk mereka yang terdampak. Rusunawa Embrio ini menampung sebanyak 977 jiwa dari 284 kepala keluarga warga Kampung Kandang, Semper Barat yang terdampak banjir sejak Selasa malam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Akibat hujan deras beberapa hari terakhir pemirsa, 2 perkampungan di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir juga merendam rel kereta api hingga memperlambat laju kereta. Oh. Banyak kali mau Bludak. Ya, bludak masih sih udah baik-baik. Beginilah kondisi perkampungan di Pasir Keraton Keramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis pagi. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi ini kembali terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Akibatnya warga tak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan seluruhnya terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga terendam banjir. Akibatnya laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam.
Hingga kini sebagian warga masih bertahan di rumah karena belum adanya tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Iya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Ya. Gimana? Banjirnya udah tinggi? Udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama nggak bisa? sekali. Tidur? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. Ini mau. Dua perkampungan ini kerap dilanda banjir jika musim penghujan tiba. Rendahnya tanggul dan minimnya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan mengantisipasi potensi banjir dengan meninggikan tanggul dan menambah pompa air. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM tiba di kampung halaman di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Kedatangan jenazah disambut tangis haru oleh pihak keluarga dan kerabat. Jenazah Basri, korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, berhasil diterbangkan dari Selangor, Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Jenazah yang diangkut menggunakan ambulans harus melalui perjalanan darat selama 3 jam hingga akhirnya tiba di rumah duka pada Rabu malam. Kedatangan jenazah korban tampak disambut oleh ratusan pelayat dan kerabat. Mendapati anggota keluarganya pulang dengan peti jenazah, keluarga pun menangis histeris. Bahkan istri dan anak korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah masih berada di dalam ambulans. Setibanya di rumah duka, langsung dilakukan proses serah terima oleh Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bersama BP2MI kepada pihak keluarga. Yuda menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Untuk pelindungan warganya sejak awal ketika kejadian, berbagai macam langkah sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur, dan sehingga alhamdulillah jenazah bisa tiba pada malam hari ini. Ini lebih cepat dari yang kita perkirakan karena sebetulnya baru kemarin kita mendapatkan akses dan kemudian kita perkirakan baru Jumat bisa kita pulangkan. Namun alhamdulillah dalam waktu 1 hari jenazah sudah bisa kita pulangkan. Dan tadi kami juga sudah jelaskan kepada pihak keluarga mengenai tuntutan kejadian dan juga langkah-langkah ke depan, termasuk kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini. Jenazah Basri selanjutnya langsung dimakamkan pada Rabu malam di pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggalnya. Dari Pulau Rupat, Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, jenazah Basri, warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia, tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru pada Rabu sore. Kedatangan jenazah disambut oleh keluarga dan PJ Gubernur Riau. Peti jenazah Basri diangkut dari Terminal Kargo Bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Saat ini BP2MI masih fokus pada proses pemulangan dan pemakaman jenazah serta pemberian santunan pada keluarga. Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Kami ikuti, kami tidak tidur. Dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dalam keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya.
itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Sementara pemirsa, pemerintah memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia menginvestigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APBM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, sambil kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan ini doli ya. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rapat pimpinan TNI Polri tahun ini mengambil tema sinergitas TNI Polri guna mendukung misi Presiden Prabowo Subianto. TNI dan Polri menggelar rapat pimpinan atau Rapim di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan Kamis sore. Rapim kali ini memiliki tema sinergitas TNI Polri siap mendukung Asta Cita guna terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selain dihadiri semua unsur pimpinan TNI dan Polri, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri Rapim sekaligus memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri. Dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan rapat TNI dan Polri adalah 2 institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang Dasar, undang-undang, keputusan-keputusan Presiden
peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Astagita, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba dan Des Penanganan Judi Online. Di sisi lain, TNI Polri juga aktif terlibat dalam Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, serta Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola untuk menangani berbagai tindak pidana yang menjadi perhatian khusus sehingga dapat mencegah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara. Secara khusus, Polri juga telah membentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta membentuk Des Ketenagakerjaan Polri guna menjembatani dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja, membantu mediasi apabila terjadi permasalahan hubungan industrial, serta menjamin perlindungan hak-hak bagi tenaga kerja. Kami, TNI Polri, bertekad untuk selalu memperkokoh sinergisitas dan soliditas dalam mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara demi meraih cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kami berdoa semoga Bapak Presiden senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia, serta selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya kami siap menerima direktif dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan kami tindak lanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Ya pemirsa, 100 hari sudah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Sejumlah kebijakan pun menjadi sorotan. Meski mayoritas masyarakat mengaku puas, namun pemerintah memastikan akan terus berbenah. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya.
Sementara 89,4 menyatakan keyakinannya atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah dipastikan akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi hasil positif dalam lembaga survei Litbang Kompas terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Namun Puan mengingatkan perjalanan pemerintahan masih panjang dan perlu melakukan banyak evaluasi. Terkait dengan hal itu, namun ini juga merupakan tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo bahwa walaupun belum 100 hari ke depannya pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya kesejahteraan rakyat. Memang masih baru. Saya yakin pemerintah ini masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan. Jadi kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya. Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Sementara pemirsa, warga Jakarta memiliki pendapat beragam atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut pendapat serta harapan masyarakat atas 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Menurut saya, so far sih maksudnya beberapa ada yang udah sesuai sama janji-janjinya ya. Harapannya semoga semua bisa merata, terus perekonomiannya bisa aman, terkendali. Terutama pemberantasan korupsinya sih kayaknya ya. Untuk saat ini sih belum terlalu puas ya, masih cukup. Karena kan belum lama ya, belum ada setahun juga. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa menjalankan secara semua tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, visi misinya dengan nyata gitu ya, jangan cuma omongan doang tapi bukti. Kalau dibilang puas enggak, kalau dibilang nggak puas juga enggak, soalnya masih kayak 100 hari gitu, jadi belum terlalu berasa gitu sih. Tahu nggak sih programnya apa aja? Kayaknya yang paling aku tahu sih kayaknya makan siang gratis di sekolah ya. Harapannya semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran kedepannya semakin bisa memimpin Indonesia dengan baik, dengan adil, dan semoga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar sehingga kemiskinan di Indonesia semakin berkurang. Gue udah ngerasain yang programnya yang PLN itu loh, yang ada cashback 50%. Jadi sejauh ini gue cukup puas. Pemirsa, kita saksikan bersama Presiden Prabowo Subianto yang pada hari ini menghadiri rapat pimpinan TNI Polri, di mana pada hari ini Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Rapim TNI Polri tahun 2025, di mana sebelumnya dalam sambutan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pembekalan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan bagi para perwira tinggi dan menengah TNI Polri agar lebih siap dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah, utamanya. Ya, saya kira tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri, ya kan,
saya sampaikan peran mereka sangat penting. Mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan, mereka penegak hukum. Jadi saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat, rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat membangun. Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Saya kira itu, ya. Saya bicara secara nasional semua, ya. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan? Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Oke, terima kasih. Pak. Presiden, terima kasih. Pemirsa, itu tadi keterangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah menghadiri Rapim TNI Polri 2025. Pada kesempatan kali ini, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa polisi dan juga TNI diingatkan untuk selalu bersama dengan rakyat, di mana peran TNI dan Polri ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan juga sebagai penegak hukum. Presiden Prabowo mengingatkan TNI dan Polri yang terus diharapkan oleh rakyat, diberi kepercayaan oleh rakyat, di mana rakyat juga membiayai TNI Polri, dan juga TNI Polri harus selalu mengayomi dan melayani rakyat. Prabowo juga tekankan untuk selalu mawas diri bagi TNI Polri, harus berada di tengah-tengah rakyat, dan juga satu hal yang menjadi penting adalah TNI Polri jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi
dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah ada laporan terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso.
Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore. Baik. Dengan siapa di studio ya? Dengan Diandra, Bapak. Oh ya, Diandra. Aduh, mohon maaf tadi sudah diberitahu Pak. Baik, Pak Sugeng, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan nih, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesong ini kan diduga terlibat kasus pemerasan dengan nilai hingga 17,1 miliar rupiah. Tanggapannya bagaimana Pak? Apakah ini bisa dikategorikan, apakah ini penyuapan atau pemerasan sebetulnya? Kalau dari konstruksi yang disampaikan ya oleh tersangka Arif Nugroho dan juga melalui kuasa hukumnya ya. Jadi yang aktif ini adalah mantan kuasa hukum dari saudara Arif Nugroho. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nilai yang dikembangkan kan itu berbeda-beda. Nilainya itu ada 7,1, ada 14, ada 5M, tapi ternyata dari penelusuran IPW nilai yang diterima diakui oleh AKBP B hanya 140 juta. Nah, kalau lihat dari konstruksinya ini sepertinya yang aktif itu adalah mantan kuasa hukum saudara Arif Nugroho. Kalau berangkat daripada yang aktif adalah mantan kuasa hukum saudara Arif Nugroho yang bernama EDH, inisial EDH, itu kalau saya lihat sebagai suap ya, sebagai pemerasan gitu. Jadi suap gitu. Kecuali bisa dibuktikan bahwa AKBP Bintoro itu berinisiatif meminta sesuatu kepada Arif Nugroho atau melalui kuasa hukumnya meminta sesuatu. Ini kan kecil ya kalau saya lihat, ya kecil. Jadi dibandingkan dengan angka yang beredar, tadi juga saudara Pahala Manurung menyatakan nilainya antara 14 miliar, ada juga 17. Itu konstruksinya suap ya menurut saya. Baik, sebelumnya kan juga dari AKBP Bintoro ini menyampaikan atau mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah bertemu dengan dua tersangka si kasus pembunuhan klien dari Pak Pahala. Nah, apakah dari penelusuran IPW sendiri sebetulnya seperti apa Pak ini kebenarannya? Ya, komunikasi antara AKBP B dengan pihak dalam komunikasi terkait dengan uang ya. Kalau komunikasi misalnya dalam pemeriksaan tentu polisi langsung dengan tersangka. Tapi dalam kaitan dengan pemberian sejumlah uang ini melalui saudari EDH. Saudari EDH yang dipanggil dengan Evelyn ini. Jadi melalui di sana. Karena memang jarang sekali saya tahu ada polisi quote and quote yang perwira ya, itu berani menyampaikan permintaan langsung kepada tersangka. Karena itu punya potensi direkam, kemudian dilaporkan ya. Banyak modus menggunakan perantaraan dari pengacara. Seperti kasus pemerasan, kalau DWP musik itu pemerasan ya, itu uang itu ditampung juga oleh pengacara. Dalam kasus terkait dengan tersangka Arif Nugroho, IPW mencatat ada 5 transaksi pengiriman uang yang semula di dalam gugatan saudara Pahala kepada AKBP B disebutkan kepada rekening AKBP B. Tapi dari hasil penelusuran IPW ternyata bukan. Itu dikirim dari Arif Nugroho kepada rekening kuasa hukumnya yang pertama, yaitu EDH, dalam 3 pengiriman, 500, 500, 600. Ya, melalui rekening HSBC. Kemudian ada pengiriman oleh istri dari Arif Nugroho juga kepada kuasa hukum suaminya, yaitu EDH 1 miliar.
Kemudian ada juga dari orang tua Arif Nugroho diminta ada juga mengirim 1,5 miliar yang disebutkan semuanya untuk pengurusan perkara. Nah, ini jadi informasinya berbeda ya, tidak ada langsung kepada AKBP-B. Baik, sementara itu Pak, sebelumnya kan juga disampaikan bahwa ini kan sebelumnya diawali dengan adanya kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan pada April 2024. Nah, kemudian setelah AKBP Bintoro ini diduga menerima sejumlah uang, kasus ini seperti berhenti begitu atau seperti mandek dan juga akhirnya AKBP Bintoro sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini diganti ke AKBP Gogo Galesong. Nah, apakah sebetulnya mantan atau seorang Kasat Reskrim ini memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu kasus, Pak? Penghentian satu perkara, ya, penghentian satu perkara setelah penetapan status tersangka itu tidak mudah ya, tidak bisa seorang Kasat Serse sendiri ya bertindak sendiri menghentikan. Harus ada yang disebut gelar perkara. Gelar perkara itu untuk menentukan apakah satu perkara yang sudah ditetapkan tersangka itu bisa berhenti atas alasan apa. Nah, gelar perkara ini tidak hanya dilakukan oleh penyidik, tetapi akan melibatkan unsur lain seperti Propam, seperti satuan pengawas, ya, atau dari unit lain. Dan gelar perkara ini kalau misalnya di Polres, ya, itu kalau tidak dipimpin oleh Wakapolres, ya, bisa dipimpin oleh Kapolres. Kemudian yang memaparkan itu Kasat Serse atau penyidik yang ditugaskan oleh Kasat Serse, gitu ya. Jadi tidak bisa sepihak. Perkara terkait dengan matinya Saudari Friska yang berusia 16 tahun ini kan perkara matinya seseorang karena tindakan dari orang lain, yaitu Arif Nugroho dalam bentuk mencekoki korban dengan obat-obatan atau narkoba. Pasal yang dikenakan adalah pasal 338 dan atau pasal 359, ya. Kasus pasal 338 ini bukan delik aduan yang bisa dicabut kemudian bisa dihentikan perkaranya. Ini adalah delik material atau delik biasa yang tidak bisa dihentikan walaupun ada perdamaian. Perdamaian hanya akan meringankan hukuman. Dalam kasus terkait dengan Saudari Friska, ya, korban Firsa ya, korban, memang ada satu dikualifikasi sebagai pemberian kompensasi dari tersangka Arif Nugroho kepada orang tua Saudara Firsa, yaitu Bapak Radiman sebesar 300 juta, bersamaan dengan diiringi pencabutan laporan. Pertanyaannya, apakah pencabutan laporan ini bisa menghentikan kasus tersebut? Tidak bisa. Ya, tidak bisa dihentikan. Jadi ketika perkara ini tidak ditindaklanjuti, ini menunjukkan bahwa Kasat Serse tidak menjalankan tugasnya secara profesional, ya, secara benar. Karena perkaranya mandek, oleh karena itu yang bersangkutan diganti, ya, dicopot, diganti. Gitu. Nah, sejauh ini IPW mengetahui tidak Pak proses di Propam terkait dengan AKBP Bintoro atas dugaan pemerasan ini sudah sejauh mana? Kalau di Propam kan pemeriksaannya dugaan pelanggaran kode etik, ya, mengarah kepada satu pemeriksaan terkait kinerja profesional, yaitu profesionalisme, kemudian juga di sana ada aspek moral, ya, kemudian juga aspek kode etik, ya, tidak terkait pemerasan, ya, pemerasan suap atau penerimaan uang. Untuk kasus tindakan menerima uang, apabila itu dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana, katakanlah tadi ada suap, maka dilakukan satu proses
penyelidikan dan penyidikan secara oleh satuan penyidik atau serse, ya. Dalam hal ini tentu adalah oleh Polda Metro. Ini belum ada laporan terkait dengan suap, ya, tetapi sudah ada laporan terkait dengan penggelapan dan juga penggelapan dan atau penipuan yang saya dengar yang dilancarkan oleh kuasa hukum saudara Arief Nugroho, saudara Pahala Manurung, yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda, yang diarahkan kepada saudari EDH, ya. Jadi penggelapan dan atau penipuan yang diarahkan kepada saudari EDH. Siapa saudari EDH ini? Yaitu kuasa hukumnya. Nah, dalam kasus ini nanti akan terlihat baru apakah saudara AKBP B terlibat aktif atau tidak, atau pasif, ya, menerima atau seperti apa, ya. Tapi ini kan tindak pidana umum, ya, yang disasar adalah saudari EDH. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng sudah bergabung bersama Anyus sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih.